Halo, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Kris Anggi Natalia Bruto SHMKN, biasa dipanggil dengan Ibu Kris Anggi. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Hukum S1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya dipercayakan menjadi Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan fokus saya ada dalam ranah hukum administrasi negara. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah hukum kewarganegaraan dan keimigrasian, hukum bisnis internasional, dan yang paling utama adalah hukum agraria. Karena kepakaran utama saya adalah hukum agraria. Video ini dibuat sebagai instrumen atau persyaratan dalam mengikuti atau rangkaian sertifikasi dosen. Pada video proses pembelajaran, saya akan bawakan materi pertemuan kelima Hukum Agraria yang berkurikulum OBE dengan CPMK yang disasar adalah mahasiswa mampu memerinci prosedur pendaftaran tanah dan peran sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Video pembelajaran yang saya akan buat itu menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya menggunakan case method, sengketa sertifikat untuk membedah sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia, dan aspek interaction diwujudkan melalui diskusi kelompok antar mahasiswa untuk memecahkan alur birokrasi pendaftaran tanah dari hilir ke hulu. Terakhir, pada aspek assessment, ketercapaian kompetensi mahasiswa diukur secara akuntabel menggunakan rubrik penilaian analisis yuridis yang selaras dengan indikator OBE. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Hukum Agraria. Siang, Bu. Oke, masih ingat Ibu dong ya? Masih. Oke, selamat datang kembali di kelas Hukum Agraria di pertemuan kelima. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran tanah, di mana kita akan memfokuskan tentang kekuatan pembuktian hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dan kajian hukum agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Di sini kita akan membahas bagaimana sertifikat lahir melalui administrasi hukum dan bagaimana hukum akan melindungi pemegangnya. Pemegang apa ini? Sertifikat. Bagus. Karena mata kuliah kita berbasis OBE, maka capaian pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk memahami sistem publikasi pendaftaran tanah. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti. Nah, di sini ada gambar. Coba bisa dilihat? Ya, gambar apa ya di sebelah sana, Bang? Sertifikat ganda. Ada pertanyaan, jika kita sudah pegang sertifikat asli, atau ada yang udah pernah lihat belum? Ada yang udah pernah lihat? Sertifikat, warna apa sertifikatnya? Biru, oke. Ada yang sertifikatnya warna kuning? Ada. Sertifikat tanah loh. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi sertifikatnya warna apa ya kira-kira? Ada yang bilang biru. Ada yang bilang hijau. Iya, jadi dia hijau tapi agak kebir-biruan warnanya ya. Iya. Nah, pertanyaannya, jika kita sudah pegang sertifikat asli, apakah kepemilikan kita sudah mutlak aman? Kira-kira gimana? Belum tentu, ya. Gimana? Kenapa belum tentu, Natasha atau Christian? Bisa jadi dia bikin sertifikat lain pakai atas nama sertifikat itu. Bisa jadi ada orang lain membuat sertifikat lain atas nama yang sama. Oke. Kalau Natasha gimana? Bisa dipalsukan? Iya. Jawaban keduanya benar. Jadi di sini ada tulisan sertifikat ganda. Kalau misalnya kita tanya, berarti kalau sertifikat kita asli, apakah kepemilikan kita sudah mutlak aman?
Belum tentu. Kenapa? Kalau sudah tentu pasti tidak ada yang namanya sertifikat ganda. Sertifikat ganda itu apa sih? Pemalsuan. Terus apa lagi? Dua nama. Oh ya, dua nama di dalam sertifikat yang nomornya sama. Oke, apa lagi? Coba Bang, apa Bang? Sertifikat ganda. Sertifikat yang satu palsu atau asli. Satu palsu, satu asli. Oke. Next. Nah, sertifikat ganda tadi kalau kita bahas itu ada dua kemungkinan. Yang satu, ada satu sertifikat dengan dua nama yang sama tapi nomornya sama dan objek letak tanahnya sama. Jadi kok bisa satu objek tanah tapi datanya ada dua atau sertifikatnya ada dua, itu sertifikat ganda gitu. Sedangkan kalau sertifikat palsu, yang nggak disayang BPN. iya betul. Sertifikat palsu adalah sertifikat yang tidak dikeluarkan oleh BPN. Kalau ganda? Dua sertifikat tanah. Iya, dikeluarkannya sama siapa? Siapa yang mengeluarkan? BPN juga. Tapi apa yang salah? Iya, kesalahan administrasi, betul, atau data di dalam sertifikat. Nah, di dalam sertifikat kan ada sertifikat itu kan produk keluaran yang namanya BPN kan. Nah, itu kan untuk membuktikan sistem yang namanya publikasi. Nah, di Indonesia kita menganut publikasi yang mana? Kalau di seluruh dunia di sini ada publikasi positif atau sistem positif dan publikasi sistem negatif. Bedanya kalau misalnya positif itu dianut di negara Jerman. Negara menjamin kebenaran data yang tercatat dalam buku tanah, lalu pihak ketiga yang beritikat baik mendapatkan perlindungan hukum penuh. Jadi data registernya bersifat konklusif dan mengikat. Lalu yang kedua ada sistem negatif yang diatur atau dianut oleh Belanda. Yang pertama, pendaftaran tidak menjamin kebenaran mutlak data yang terdaftar. Lalu pemilik sejati tetap dapat menuntut haknya meskipun sudah terdaftar pihak lain. Negara tidak bertanggung jawab atas kebenaran data. Nah, di Indonesia karena kita ranahnya hukum mana? Belanda, ya. Jadi kita menganut sistem negatif. Tapi adik-adik, Indonesia menganut sistem negatif bertendensi positif. Maksudnya gimana Ibu? Maksudnya adalah sertifikat sebagai alat bukti kuat namun masih dapat digugat. Jadi kalau misalnya kita mengingat dengan pertanyaan tadi, gimana? Mutlak aman atau tidak? Tidak. Kenapa tidak aman? Tidak mutlak? Apa? Karena masih bisa digugat. Kalau aman berarti? Iya. Kalau ada pihak lain yang tidak menggugat tanah tersebut, maka kita aman. Tapi kalau misalnya ada pihak lain yang menggugat, kita tidak aman. Meskipun kita punya sertifikatnya dari zaman bahola atau zaman dahulu. Begitu. Next. Nah, di dalam publikasi ini ada alur-alur pendaftaran atau alur administrasi yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mendaftarkan haknya. Yang pertama ada tulisannya kecil ya, maaf ya. Yang pertama ada permohonan. Misalnya saya dan Natasha membeli tanah. Lalu Natasha mendaftarkan tanahnya, dia akan melakukan permohonan dulu. Kemana? Ke BPN, betul. Lalu yang kedua, nanti dari BPN akan mendelegasikan petugas BPN untuk datang ke lapangan mengukur luas tanah dan batas-batas wilayahnya. Ada batas sisi timur, utara, selatan, dan barat. Iya. Lalu yang ketiga, ada nanti tim dari BPN untuk memeriksa tanah. Apakah tanah ini hasil sengketa? Apakah tanah ini sudah ada pemiliknya dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang terbukti itu memang benar-benar punya Natasha, maka diatur atau dilanjutkanlah proses permohonannya. Lalu yang keempat, ketika data fisik dan data yuridis
sudah terkumpul dan benar, maka data fisik dan data yuridis itu akan diumumkan selama 30 hari. Itu kalau misalnya pendaftaran sporadik, atau 60 hari untuk pendaftaran sistematik di kantor BPN atau kantor kelurahan. Nah, yang terakhir barulah ada yang namanya penerbitan sertifikat. Nah, sampai sini paham dulu untuk alur administrasi pendaftaran tanahnya. Mulai dari pertama tadi apa? Permohonan, lalu atur cek ukuran luas tanah atau batas tepi kiri kanan atas, batas utara timur. Iya, betul. Terus habis itu cek ini ya, sengketa tanah. Lalu yang keempat proses permohonannya dilanjutkan dan kemudian akan diadakan penerbitan sertifikat. Nah, kita adakan studi kasus kelompok. Kelompoknya cukup 2-2 aja. Boleh sebelahnya. Karena ini kebetulan genap pas 2-2. Jadi berdua dan berdua di belakang. Nah, kasus posisi Tuan A memegang surat sertifikat hak milik atas sebidang tanah sejak tahun 2019. Sekarang 2000 berapa? 2026. Lalu tahun 2026 Tuan B menggugat sertifikat hak milik tersebut ke PT UN dengan bukti bahwa surat waris Tuan A palsu. Tuan A berlindung di balik pasal 32 ayat 2 PP 2497, nanti boleh mahasiswa cek. Lalu berlindung karena sudah lewat jangka waktu 5 tahun. Karena 2019 ke 2026 berarti udah berapa tahun? 7 tahun. Berarti lewatnya berapa tahun? 2 tahun. Oke. Pertanyaan diskusi. Apakah perlindungan hukum pasal 32 ayat 2 PP 2497 tetap berlaku bagi Tuan A? Berlaku enggak? Lalu yang kedua, bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat hak milik dalam konteks ini? Silahkan berdiskusi selama 2 atau 3 menit. Nanti saya akan tunjuk untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan. Mungkin yang berjauhan boleh berdekatan. Mungkin jabaran sedikit ada beberapa kan dari pertanyaan. Nah, mulai dari diskusi apakah perlindungan hukum pasal 32 ayat 2 dalam PP 24 tahun 97 tetap berlaku bagi Tuan A, dan bagaimana ketentuan pembuktian surat hak milik dalam konteks ini? Saya rangkum dari beberapa pertanyaan ini, di mana apa? Yang pertama juga kita harus tahu jika Tuan B memiliki bukti, ibu izin dan teman-teman, satu dalam pengajuan surat waris, maka dari PT UN tersebut hakim kemungkinan besar akan mengabulkan gugatan Tuan B. Dan juga kalau bisa kita tanya juga, bagaimana sih kekuatan pembuktian surat hak milik dalam konteks ini? Ada beberapa hal, Bu, di mana apa? Kita ada kekuatan pembuktian formal, di mana selama belum dibatalkan dari pengadilan berdasarkan surat tersebut, karena surat tersebut biasanya ada surat dari putusan pengadilan, seperti kita tahu ya, Bu ya. Dan di situ dan atau kita berurus di BPN, di mana surat hak miliknya atas tanah Tuan A ini masih berwenang dan sah, selagi belum ada namanya pembatalan. Ya, kalau namanya ada pembatalan berarti surat itu batal di hukum, dan tidak sah lagi. Cuman kalau kedua, dan itu ada secara material yang kita tadi diskusikan secara sedikit ya, yaitu di dalam persidangan PT UN kekuatan surat hak milik atas tanah ini akan menjadi lemah jika terbukti secara sah cacat secara yuridis, dan PT UN tersebut akan menilai keabsahan tindakan
tata usaha negara dan penerimaan surat pemerintahan oleh BPN. Tetapi ini bersatu ketika dasar-dasarnya ada yang tidak valid lah dalam hal itu karena jadi catatan. Ya. Nah, habis itu tadi soal bagaimana kekuatan tadi yang sudah dijabarkan. Apakah perlindungan hukum pasal 32 ayat 2 tetap berlaku bagi tuan? Di sini kami mengambil di mana secara tekstual dalam pasal ini menyatakan bahwa sertifikat tidak dapat digugat jika sudah terbit selama 5 tahun atau lebih. Kalau kita lihat ini tahun dari tahun berapa tadi itu? 2019. Berarti berapa Pak? 7. Nah, ya udah. Berarti secara di sini tahun atau lebih dengan syarat tanah diperoleh secara ikat baik dan dikuasai secara nyata. Kenyataannya Tuan A pelibatan hukum ini kemungkinan besar gugur atau tidak berlaku karena apa? Tadi yang 5 tahun yang udah kita lihat. Yeah. Nanti kesimpulannya apa? Pada peraturan PP 24 ini apakah berlaku? Kita bisa lihat dari awalnya aja nggak ada. Nanti menurut kami sekian Bu dari pertanyaan Ibu yang diskusikan. Okay. Kalau ada kurang, aman silakan Ibu bisa koreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih applause buat Daud dan teman-temannya. Oke, silahkan duduk. Oke, terima kasih untuk diskusi semua mahasiswa. Di sini kita ada kesimpulan yang pertama, sistem publikasi negatif bertendensi positif memberikan perlindungan atau perlindungan relatif kepada pemegangnya. Jadi sertifikat bukan bukti mutlak, namun memiliki kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak digugat. Ingat, selama tidak digugat oleh pihak lain. Lalu yang kesimpulan yang kedua, kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah bersifat praduga sah, yaitu pihak yang merasa dirugikan wajib membuktikan sebaliknya melalui jalur hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, hari ini kita sudah selesai untuk materi kita, sudah selesai juga untuk diskusi tanya jawab. Jadi dari hasil diskusi tadi kita sudah ambilkan kesimpulan begitu ya. Nah, sekarang untuk mengukur ketercapaian CPMK yang sudah kita bahas tadi di awal, yaitu kemampuan mahasiswa untuk memerinci prosedur dan menganalisis peran sertifikat. Jadi saya memberikan mahasiswa tugas, saya akan kirimkan di WhatsApp grup kelas. Silahkan mahasiswa mencari dan menganalisis sebuah status atau studi kasus sengketa sertifikat ganda di platform WhatsApp itu. Nanti tugasnya dikumpulin, nanti di bagian soal juga ada rubrik penilaian. Jadi minta tolong jawablah sesuai dengan rubrik penilaian. Begitu ya? Kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita akhiri kelas kita. Terima kasih dan selamat siang.